ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kalau Anda itu memang kefahaman jamaah Anda kuat, ingat ya, kalau kefahaman Anda jamaah kuat, mestinya berani dong membuka buku itu. Jadi taruhannya adalah kalau Anda nggak berani membuka buku paradigma baru LDI, maka berarti Anda kefahaman jamaahnya kurang, berarti kurang paham karena takut terpengaruh. Tetapi kalau Anda itu berani membuka dengan gentle, membaca, bahkan mentakdir lagi atau membantah lagi, yang kita harapkan berarti benar Anda adalah orang yang sangat kuat keimanannya, orang yang sangat kuat kepahaman jamaah. Kira-kira berani enggak? Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terselesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Himah Aliyah yang kedua, selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap, dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah SWT menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Saya mendapatkan sebuah informasi gejolak, sebenarnya gejolak di dalam keluarga Bunglon, yaitu Bunglon Islam Jamaah. Beredarnya buku, mana itu buku paradigma, pembinaan paradigma baru LDI, yang informasinya simpang siur. Apakah itu yang membuat adalah mantan atau JRK mereka sebutnya, ataukah memang betul-betul bahwa itu adalah dari Majelis Ulama Indonesia? Dan alhamdulillah Bunglon ini ya namanya seperti yang saya katakan, kalau sudah orang itu sudah terbuka, sudah mendapatkan hidayah bahasa kita, hatinya sudah mulai luntur. Biasanya di dalam nggak lama
Artinya dia akan semakin menjumpai kejanggalan-kejanggalan, kebohongan-kebohongan. Apa? Kebohongan-kebohongan pengurus Islam Jamaah. Jadi seperti yang sering saya katakan, Anda kalau mau buka hati sedikit aja, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat, tidak usah oke-oke. Sidik wae menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh mantan, walaupun Anda masih posisi di dalam, fa insyaallah, bidnillah au bi'aunillah, Anda akan semakin cetok welo-welo. Ketok. Ternyata di dalam benar-benar apa yang disampaikan oleh para mantan benar-benar adalah sebuah banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak syubhat-syubhat, banyak kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Ini kayaknya mahasiswa sih, Bung Lonnya ini mahasiswa. Dulu pernah kita putar itu obrolan dengan bapaknya itu ya. Kurang lebih seperti itulah obrolan dengan bapaknya yang dikirimkan. Bapaknya juga seorang, kayaknya dosen juga bapaknya. Ini terus seorang akademisi ya. Nah, seorang terdidik, anak-anak terdidik. Tapi dikirim, tapi tidak apa-apa lah. Tapi nanti kita tentunya kita harus menjaga ya. Menjaga. Ini kita baca ya. Beliau mengirim sebuah, pertama adalah tentang edaran di sebuah Bung Lon mulai berontak di grup WA keluarga, ini caption beliau ya, gara-gara beredar informasi hoax tentang buku MUI di keluarga. Alhamdulillah komentar saya masih direspon positif oleh sebagian anggota keluarga. Yang pertama adalah tentang ini, edaran yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua DPD ya. LDII Kabupaten Kota Sejatim ya. Sehubungan dengan informasi beredarnya buku JRK yang mengatasnamakan MUI, maka diinstruksikan kepada semua DPD bila menerima buku atau info terkait buku tersebut, maka supaya satu, supaya tenang dan tidak panik. Dua, tidak mengirim atau menyebar ke jamaah karena bisa menimbulkan kepanikan. Tiga, cukup dikirimkan japri ke saya, Ketua DPW. Kemudian empat, sebagai informasi bahwa urusan tersebut saat ini sedang ditangani oleh DPP. Demikian instruksi ini disampaikan atas respon dan perhatiannya, kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Muhammad Amroji Konami. Lalu ini dikomentari ya oleh sebagian anggota keluarga. Wah, semakin parah nih JRK. Nah, ini semakin parah nih JRK. Kemudian oleh siapa? Oleh yang Bung Lon ini dibantah di grup ini. Karena ada screenshot ya. Dan kemudian beliau mengutip videonya Mas Fiska Sanjaya ya. Benarkah buku tersebut karangan JRK? Bukankah lebih bijak jika dicek lebih dulu penulisnya siapa saja biar tidak kemakan hoax? Nah, ini jiwa-jiwa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mulai muncul ini. Sudahlah ya, akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Insya Allah biidnillah semua orang mempunyai akal salim. Semua orang mempunyai fikrah dan fitrah yang benar yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berontak. Lalu sebenarnya pengurus itu, pengurus yang ada di DPP, DPW pun itu mengakui, kok aslinya mengakui bahwa buku itu benar-benar munculnya dari MUI. Terlepas mereka akan mengatakan siapa yang harus didekati, siapa yang harus di sobat pokatnya, siapa yang harus disilaturahimi, itu urusan belakangan. Namun dia sebenarnya mengakui bahwasanya buku tersebut itu memang benar-benar terbitan, benar-benar munculnya dari MUI, benar. Nah, ini Bung Lonnya mulai realistis. Ayo
jangan nanti kemakan hoak. Jadi di dalam Islam Jamaah itu sudah dikenalkan hoak. Berbicara hoak, padahal dia sumber dari hoak. Ya, sumber bitona itu kan hoak. Fatonah bitona itu banyak penyampaian-penyampaian yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan apa yang di luar dan di dalam. Kemudian lagi sekretaris, nah ini beliau mengutip juga videonya. Sekretaris BPET MUI yang biasanya muncul di TV One ketika membahas kesesatan jamaah NII, yaitu Ustadz Najib, pernah membahas buku itu juga. Enggak bermaksud membela JRK, cuman kita jadi orang jangan mudah percaya dengan berita bohong atau hoax. Jangan hanya karena kita anti dengan mereka JRK, kemudian kita mempercayai segala informasi negatif tentang mereka. Tetaplah selektif memilih dan memilah informasi dan berita. Ini bunglonnya ini. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Mengutip surat An-Nur ayat 15. Terus yang di sana, yang keluarganya, salah satu keluarganya mengomentari, jadi bukunya aman ya Haris. Terus si Haris ngomong, nggak ngerti, belum pernah baca sih. Aku cuma ingin nepis berita bohong aja. Terus saudaranya ada yang mengatakan, iya, jazakallah khairan desainnya. Alhamdulillah saat ini ada buku ditulis dan diterbitkan oleh orang-orang di luar jamaah tentang hal-hal yang positif dalam jamaah. Semoga setidaknya bisa merubah pandangan buruk orang luar jamaah terhadap jamaahnya. Ijtihad BI terkait budi luhur membawa kemaslahatan dan merubah paradigma orang lain terhadap jamaah. Berikut hasil penelitian orang di luar jamaah terkait nilai-nilai positif yang dianut dan diajarkan dalam jamaah. Ini lantur ini. Ini sudah sok bijak aja ya, Masyaallah muslimin hafidhakumullahu taala. Ya. Itu ada bahasanya, ada sebuah memang ya gesekan di keluarga, dan saya yakin warga Islam Jamaah bukan hanya satu, bukan hanya ini aja yang kemudian menanyakan atas kebenarannya. Ya. Sekarang itu kalau orang sudah bunglon, orang yang sudah di dalam Islam Jamaah dan sudah mengerti apa yang disampaikan oleh para mantan, insya Allah bi'idznillah wa bi'aunillah mereka akan tergugah hatinya. Mereka juga tidak terima opo kabeh ini JRK salah. Tentang mengoreksi, misalnya JRK atau para mantan itu mengoreksi tentang kesalahan Islam Jamaah, tinggal tunjukkan aja bagian mana yang salah. Coba 2 rekaman yang di upload oleh admin tadi, dua rekaman. Yang pertama, kita tunjukkan iki loh asli nih, bahwasanya golongan Islam Jamaah ini hanya masalah uang dan uang. Pusarannya hanyalah uang dan uang. Ishrun. 10%, itu terus. Lalu kita luruskan. Sebenarnya tanpa bantuan mantan pun jenengan tuh punya kritik, punya otak. Pikiran Anda itu seharusnya apa? Harus bisa duit ini selama ini yang jadi. Jadi mantan itu sebenarnya hanya stimulan, hanya mengangkat, hanya hanya memancing aja. Seharusnya jenengan semua yang ada di dalam Islam Jamaah itu tahu dong. Ngerti lah kudu nih.
tanpa bantuan mantan pun seharusnya udah paham duit semono kiye kuwi ning endi. Dan paling lucunya lagi, yang paling ngenesne meneh kuwi, para pendukung-pendukung, para jamaah-jamaahnya, yang jelas kita ingatkan, jelas kita luruskan, jelas kita itu mantan. Kamu itu, saya itu mantan, antum masih di dalam. Ternyata seperti itu tuh salah. Tapi mati-matian membelanya. Itu yang pertama. Yang kedua, video tadi yang di upload admin tadi. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Bapak Imam piye pena Bapak Imam surganya lewat ini. Awake dhewe mung diramut. Awake dhewe iki di surga nih. Mosok mboten ridho. Terus bahasanya kurang lebih kan, sinten sing mboten pengen mlebu swarga, ora pengen sedaya to. Ya pengen, nggak usah Anda mengatakan bahwa Anda harus masuk dalam jamaah Islam. Jamaah itu semua orang pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk neraka? Semua orang pengen masuk surga, selamat dari neraka, selamat dari neraka. Sehingga sahabat-sahabat yang bunglon yang di dalam nih, seperti sahabat saya tadi, aku yakin bukan hanya satu kok, puluhan bahkan ratusan yang di dalam itu. Semakin mengetahui, semakin kerancuan itu mesti. Karena yang disampaikan semakin bohong dan semakin ketahuan. Jelas-jelas buku itu paradigma baru, pembinaan paradigma baru. Tinggal cek aja. Nah kalau sampai itu memang mantan itu yang kakan pola, mesti dituntut oleh MUI. Kalau sampai mantan yang berbuat ulah, yang sengaja mereka yasa buku itu agar legal di bawah naungan MUI, padahal tidak, mestinya para mantan seret. Tapi kenyataannya kan tidak. Sudah lengkapnya, begitu lengkapnya tim rujuk ilal haq. Sudah begitu lengkapnya tim korektor, penulisnya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Masih nggak percaya. Tapi lagi-lagi jangankan percaya, Anda takut aja tidak. Dianggap semua orang yang menasehati, semua orang yang mengingatkan, semua orang yang mengingatkan bahasanya, dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai perintang. Dianggap sebagai perintah. Makanya ini saya tadi katakan, ini bunglon ini insya Allah dibaca oleh jamaah, oleh anggota keluarga, anggota grup keluarga. Setidaknya insya Allah bismillah, semoga ada anggota keluarga yang mulai kritis. Oh iya ya, beneran. Terus dari kalimat-kalimat yang paling bawah tadi ada yang mengatakan, oh sekarang Bapak Imam suruh Budi, sekarang ada yang meneliti tentang cara pandang paradigma mereka. Bukan paradigma kita melihat Islam jamaah, bukan. Tetapi Islam jamaah berparadigma kepada kita. Jangan terbalik. Saya khawatir paradigma itu terbalik. Terbaliknya gini, dulu golongan ini Islam jamaah sering dipandang dulu PKI putih lah, Dajjal Ucul lah, apa mana. Lah agar dipandang baik berarti seakan-akan paradigma baru itu ditujukan kepada orang luar agar memandang kita baik. Lucu. Yang dimaksud paradigma baru itu adalah keyakinan Anda yang Anda yakini dan kita tahu itu. Kita juga meyakini itu. Apa? Tentang poin-poin kesesatan, tentang poin-poin kesalahan yang ada di dalam Islam jamaah itu. Jadi paradigma baru itu ora kok wong jopo nyawang jero, enggak. Tapi wong jero itu nyawang wong jopo itu saudara kaum muslimin. Seharusnya gitu. Jadi jangan mengalihkan isu, malah mengatakan ya sekarang berkat budi luhur tadi ya, sudah ada peneliti yang sekarang melihat apa ini? Kita baca ya. Ijtihad BI terkait budi luhur. Apa sih budi luhur?
Budi luhur itu bagus sebenarnya ketika diartikan orang yang tidak dalam Islam jamaah. Justru diartikan dalam Islam jamaah jadi jelek. Kenapa? Karena tipu-tipu, bohong. Kalau malah nggak Islam jamaah mengartikan budi luhur itu bagus karena budi yang baik. Ya. Karena budi yang baik. Dan merubah paradigma orang lain terhadap jamaah. Lu kok lucu? Dan yang berparadigma itu yang salah paradigma, yang berparadigma lama itu Anda. Bukan orang lain melihat Anda kemudian menjadi benar, kan tidak. Tidak, bukan seperti itu. Poin-poin titik permasalahan kita ungkap agar Anda tahu koridor-koridor kebenaran. Ojo malah ben awake dianggap baik, bukan. Bukan, itu sama aja Anda itu akan membenarkan kebohongan dan terus berbohong. Kapan tubu ilallah taubatan nasuha? Kapan Anda akan tobat? Kapan Anda akan bisa mengakui kesalahan kalau seperti itu? Nah, kalau hanya penilaian terhadap suatu golongan atau terhadap kepada personal atau seseorang, baik dan tidak, itu kan normatif. Tetapi yang paling titik poinnya itu di sebuah akidah. Anda punya akidah yang rusak. Wahai Islam jamaah, ajaran-ajaran Anda yang di dalam itu merusak, itu bahaya. Ajaran Anda yang meyakini mengkafirkan selain golongannya, memurtadkan orang yang pernah ngaji di dalamnya, memutus famili. Ini sudah ditahdir, sudah diperingatkan, sudah di sebuah warning ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketiga, buku. Jelas buku yang sudah diluncurkan ini. Itu hakul yakin, kita meyakini penuh. Kalau mantan sih meyakini penuh. La syakka wala raib. Tidak ada keraguan dan tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan sama sekali. Bahwa itu benar adanya dari MUI Majelis Ulama Indonesia. Terlepas Anda mau dibina atau tidak dibina, nggak urusan kita. Dan sasaran MUI bukan hanya Anda. Sasaran MUI adalah seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tentunya agar menjadi benteng mereka tidak mengikuti golongan ini. Kalau nggak mau buka ya abaikan aja. Kalau Anda itu memang kefahaman jamaah Anda kuat, ingat ya, kalau kefahaman Anda jamaah kuat, mestinya berani dong membuka buku itu. Jadi taruhannya adalah kalau Anda nggak berani membuka buku paradigma baru LDI, maka berarti Anda kefahaman jamaahnya kurang, berarti kurang paham karena takut terpengaruh. Tetapi kalau Anda itu berani membuka dengan gentle, membaca, bahkan mentakdir lagi atau membantah lagi, ini yang kita harapkan. Berarti benar Anda adalah orang yang sangat kuat keimanannya, orang yang sangat kuat kepahaman jamaahnya. Kira-kira berani enggak? Kira-kira berani enggak? Tapi kalau cuma nanya ngelarang-larang, apalagi pengurus itu malah dusta itu. Kenapa saya dusta? Sekarang mereka mengatakan kumpulkan, serahkan kepada pengurus bukunya. Karena berbahaya. Berarti kalau tahu bahaya, berarti pengurusnya nyimak, pengurusnya baca. Seperti 1 tahun yang lalu ramai per-YouTubean disampaikan di setiap daerahan. Banyak yang menyimak YouTube ini. Kok tahu? Pengurus pusat menyampaikan, DPP menyampaikan bahwa warga kita banyak yang menyimak Ribat Akhris Salim, menyimak Khairul Aras TV, menyimak Asa Abdullah, Manazil Ilmi, Baka Al-Mukarramah, saudara hijrah, kawan hijrah dan lain sebagainya.
kok bisa dia mengatakan seperti itu? Berarti pengurus ini menyimak dong. Sehingga saya lihat itu yang diuntungkan malah itu Asa itu. Wah, langsung dari 16.000 saya lihat cus 32.000 subscribernya. Wah, mantap Rai. Asa Abdullah itu. Wah, sini dapat. Tapi kalau saat itu ya Ribat Akhir Salim juga mengalami kenaikan sih, ada pada 2.000-3.000 dalam satu bulan. Saud juga. Tapi Asa Abdullah padahal Asa dengan Ribat itu dulu di 10.000 dan di 12.000. Itu hampir kurang 2.000 lah. Tahu-tahu di 16.000 ini saya di posisi 13 insya Allah. 13-14. Dari 16.000 ini saya lihat itu Saud 32.000. Terus banget ya. Dan mereka mengumumkan, berarti dia mendengar berarti. Maka Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo. Sudahlah, Anda beli HP-HP sendiri, beli kuota sendiri. Toh Anda pun sudah infak, ngapain? Anda pun sudah infak. Anda itu bilang aja sama Bapak Imam, Pak, saman sudah lah, nggak usah banyak bacot lah, ada bahasanya. Asalnya mau Jakarta, nggak usah banyak omong lah. Nggak usah periksa-periksa HP kami, antum kan, kamu kan sudah tak infaki sudah. Ini perkara HP saya, ini perkara saya mau nonton apa dan apa. Sudah, intinya kan kamu sudah menerima upeti dari saya, menerima infak persenan. Ngapain ngurus-ngurus? Nah, gitu dong. Ya, ngono. Aja menang wae. Aja menang wae. Kenapa? Karena ini bahaya, saudaraku semua. Ini bahaya, Anda itu sedang kita ingatkan. Maka gejolak di keluarga ini. Ternyata buku ini berdampak di keluarga-keluarga jamaah. Berdampak di keluarga-keluarga jamaah. Terjadi sebuah pergolakan antara pro dan kontra. Tapi bijak ini memang benar. Seharusnya nggak bunglon pun juga seperti itu. Ini dicek dulu. Nah, bagaimana ngeceknya? Ya punya dulu bukunya. Punya dulu. Sekarang kalau Anda buka mulai lembar per lembar, ndak ada. Kemudian menjelekkan itu ndak ada. Justru kalau Anda itu husnudzon, berarti mengatakan, oh berarti iki awake malah disiarkan ini. Seharusnya kan husnudzon, oh berarti ajaran kita itu mulai diperkenalkan. Terlepas dari khilafiyah, masalahnya Islam Jamaah itu tidak mengenal khilafiyah. Kalau Islam Jamaah itu paham masalah khilafiyah, mungkin nggak semarah itu. Tidak mengenal perbedaan. Coba kalau Islam Jamaah itu mengenal perbedaan, mungkin dia akan santai aja. Biasalah, itu perbedaan. Anggap aja yang membantah ini berbeda dengan kami gitu aja. Tapi kan enggak, mereka sakit hati. Kok dibantah ngopo? Tapi memang salah sih. Kalau khilafiyah itu kan ada khiyarnya, ada syawahidnya yang sama-sama kuat, ada ulama yang memperkuat. Ini nggak ada ulama yang memperkuat. Mulai dari ulama NU juga mengatakan bahwasanya kalau ajaran seperti itu tidak benar. Dol, Muhammadiyah, Sunnah dan sebagainya, mantan dan sebagainya. Sama hasil kesimpulannya, ajaran takfir, ajaran asobiyah, ajaran taklid buta, taklidul ahma terhadap amir imam sang jamaah itu adalah dalu wa adallu. Sesat, menyesatkan. Ayo dibuka. Nunggu apa lagi? Beli bukunya. Jangan takut kalau justru Anda paham jamaah. Jangan takut. Kalau Anda berarti nggak berani membuka, nggak berani untuk mengintip apa yang ada di dalam buku itu, berarti kepahaman dalam jamaah Anda perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Paham ya? Jadi jangan takut dong.
sampai awake dhewe hanya termakan oleh hoax. Maka insya Allah binillah, sudah Bapak pengurus silahkan, mau menceritakan, mau ngoceh di panggung silahkan. Dan saya berharap itu di sini juga sama. Disampaikan, silahkan disampaikan. Terus semakin buku ini tidak diurus oleh Islam Jamaah, oleh LDI ini, maka semakin berkembang pergerakannya, percepatannya, masuk ke poin-poin, masuk kepada tokoh agama, masuk pada tokoh-tokoh masyarakat Thomas dan Toga. Semakin liar dan semakin tahu. Dan apa yang menjadi tujuan kita untuk membendung kesesatan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dan tentunya kami tidak akan meninggalkan apa yang menjadi usaha kita, Ribat Akhlis Salim dan sahabat-sahabat hijrah yang lainnya. Saya mewakili baik yang di FPHW, baik di kawan hijrah, baik di mantan Islam Jamaah, baik di paradigma, semua tak lain adalah karena sayang, karena cinta, karena tresno, karena ada paman-paman kami yang ada di dalam, sepupu-sepupu kami yang ada di dalam, mbah-mbah kami yang masih ada di dalam. Terus terang, saya juga banyak saudara yang masih ada di dalam, sahabat-sahabat saya yang masih ada di dalam, yang perlu kita ingatkan, sepupu-sepupu kami yang ada di dalam, yang perlu kita ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, walaupun keluarga bukan keluarga kecil, keluarga besar, itu menjadi tanggung jawab para mantan. Apalagi kita ini adalah mantan-mantan, bukan hanya sekedar mantan kroco-kroco, tapi juga mantan pendoktrin, mantan penanam kepahaman, mantan penanam keyakinan, jamaah swarga gak jamaah rokok, jamaah iman gak jamaah kafir. Itu yang kita tanamkan kepada saudara-saudara kita dulu saat di Islam Jamaah. Namun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah membuka akal sehat kita, membuka akal waras kita, dan membuka akal selamat. Akhirnya kita mengakui kesalahan dan hijrah. Oke saudaraku semua, silahkan bunglon-bunglon, silahkan menangkap semua informasi yang di dalam. Anda akan tahu semakin jelas, semakin cetok welo-welo bahwasanya pengurus Islam Jamaah sedang berbohong. Karena ini zamannya zaman digital, ini zamannya zaman informasi yang cukup luas, cukup terbuka, maka apapun bisa dicari info berimbangnya baik dari luar maupun dari dalam. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.